Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kali ini kita kita duet bersama Gus Abi, teman-teman. Ya, Gus Abi ini kalau teman-teman belum tahu, beliau merupakan salah satu tokoh di mana, Gus? Keputaran. Keputaran sebagai Bakalan. di Bakalan. Iya. Bakalan kalau sekarang Gus Abi menjadi tim kaderisasi Di Ansor Ranting Bakalan. di Ansor Ranting Bangkalan. Ya apa Gus? Kita itu enaknya lagi bicara dengan orang yang sangat berpengaruh di Ansor ya. Kiranya seperti itu. Mungkin Mas Abi lah bisa mengenalkan siapa beliau yang ada di sampingnya panjenengan. Monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kaderisasi Ansor Ranting Bakalan. Di sini saya ingin sebagai bentuk program kerja kaderisasi Ranting Bakalan, Ansor Bakalan, ingin mewawancarai pimpinan PAC, sahabat Taufik Purwosari ya, dari Purwosari. Harapannya nanti supaya beliaunya ngasih wejangan lah kepada kita selaku sahabat Ansor atau bahkan masyarakat umum supaya nanti yang belum menjadi kader bisa menjadi kader Ansor di periode-periode selanjutnya. Insya Allah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ansor semua sebut Sari. Ya, amin. Ya. Langsung saja kami awali dari sebuah pertanyaan dari kami untuk sahabat Taufik ya. Iya. Sebelum sahabat Taufik mengikuti atau menjadi anggota Ansor, apa yang sahabat Taufik apa istilahnya Ditelateni. Mungkin ada organisasi lain yang bisa mengawal jenengan sampai ke Ansor. Sebelumnya di mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai saya pribadi kayaknya. Kalau masalah organisasi secara kehidupan saya di organisasi, yang pertama dulu saya kenal di OSIS. OSIS. Ya. Tahun pinten, Gus? OSIS itu saya tahun 2000, sekitar tahun 2000, 2001. Kelas 1, kelas 2 Alia dulu di OSISnya. Saya kebetulan waktu itu jadi bendahara umum. Bendahara umum? Ya, bendahara umum di Alia Darut Taqwa. Iya, oh, yes, saya jempulan Alia dan Taqwa. Ya, setelah itu saya di kelas 3-nya juga ikut di di bahasa komunitas bahasa. Berarti jurusan bahasa ya, jurusan bahasa dulu. Bukan IPA karena mungkin IQ saya kurang kalau di IPA. Bahasa ini cocoknya kali Gus Abi bahasa ini. Bahasa Arab Mas Abi ini paling mahir kayaknya. Berarti IQ-nya bukan berarti kurang, artinya IQ-nya di bidang yang lain seperti itu. Tapi kembali ke organisasi lagi, berarti OSIS tadi itu termasuk cikal bakal yang mengantarkan Anda sampai sekarang menjadi PAC Purwosari. Iya, bisa dibilang begitu karena setelah itu saya juga senang di IPNU karena pengalaman di OSIS. Setelah lulus dari OSIS, saya ke IPNU waktu itu setelah lulus SMA. Lulus Alia itu baru saya ke IPNU Ranting. Tapi sebelum itu saya tahu IPNU di ranting saya. Karena kebetulan ketua rantingnya pada saat itu kakak saya sebelum itu. Setelah kakak saya 2 periode. Cak Karim bukan. Senes. Pak Darussalam. Iya. Ketua IPNU Ranting dulu. Setelah itu setelah periodenya kakak itu ada periode lagi tapi vakum selama kurang lebih 6 tahunan. Baru waktu itu saya membentuk baru, artinya cari kader yang baru. Iya, murid-muripi. Tahun 2004 lah. Setelah murid-muripi saya langsung jadi ketua ranting waktu itu. Setelah jadi ketua ranting selama mungkin berapa tahun ya. Tahun 2007 belum habis masa di ranting, saya dipilih di PAC, jadi ketua PAC waktu itu 2007 sampai 2010. Dan tahun 2010 itu saya sebelum habis masa di
PAC Ansor, saya sudah dimasukkan di PAC di PAC IPNU belum habis dari ketua, saya dimasukkan di anggota PAC Ansor waktu itu. Karena Tahun 2010 itu nggih. tahun 2010 Tahun 2010. baru masuk 2010 2011-an itu masuk di anggota biasa sampai tahun 2000 berapa itu terus saya jadi sekretaris. Periode selanjutnya tahun 2000 berapa saya jadi sekretaris, saya nggak ingat itu. Iya. Tahun 2000 sekitar 2014 kalau nggak salah saya jadi sekretaris Di ranting. di PAC. Langsung PAC. Langsung Wah. PAC karena secara organisasi memang kalau di tingkatan PAC ketua IPNU langsung dimasukkan di, kalau jadi ketua IPNU PC biasanya langsung ditarik menjadi anggota Ansor PC ya. Mantap. Gitu. Kadang orang itu bilang bahwasanya kita ini terbentuk dari satu lingkungan. Lah, lingkungan ini kan definisinya banyak, bisa keluarga atau bisa teman atau relasi yang lain. Kalau saya dengarkan dari cerita-cerita panjenengan bahwasanya jenengan itu kakak jenengan aktif di IPNU. IPNU ya. Untuk yang kakak kedua siapa? Cak Karim itu Iya. aktifnya di IPNU juga. ya, apakah itu betul-betul pengaruh sama artinya pengaruh secara langsung baik itu secara doktrinasi atau yang lain sampai Anda jadi sampai sekarang, atau lingkungan Anda sendiri yang membentuk seperti itu? Iya, bisa dibilang mungkin seperti itu. Iya. Tetapi kalau menurut saya kita mencontoh yang baik. Kalau mungkin kita tertarik dari kakak-kakak kita karena kita lihat sikap apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan mungkin karakter kita. Oke. Seneng aku. Oke. Juga ada teman saya dulu yang malah 3 kakaknya ini penuh semua, adiknya malah alergi sama IPNU karena nggak suka. Aduh, nanti saya jadi organisatoris kayak kakak nggak suka saya, ada yang seperti itu. Maksudnya alergi bukan alergi ideologinya, bukan? Iya. Iya, enggak, jangan sampai saya dan suami saya nanti, ini cewek ya, dan suami saya nanti di organisasi sampai seperti itu juga seperti itu. Berarti boleh kami katakan kalau satu keluarga itu berdarah biru semua. Hijau lah, berdarah hijau. Kalau darah biru sampai keliru berdarah biru. Hanya Darah hijau. biru mentah tapi. Iya. Enggak, kok kalau menurut sahabat Taufik bahwa aktif di organisasi mulai dari IPNU sampai sekarang menjadi ketua PAC di Ansor nggih. Iya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi panjenengan nggih? Kok sampai gelem nang organisasi padahal organisasi nang NU khususnya ya enggak oleh duit. Kan coro Jawa ini torok itu entek ngamek sebenarnya. Motivasinya apa? Iya. Apa ya? Kalau menurut saya, ya pertama kalinya juga tidak ya hobi lah, senang di organisasi. Tetapi yang lebih dari itu adalah ya kita masuk di dalam organisasi secara prosedural, ikut di kaderisasi, jadi banyak pengetahuan tentang organisasi, terbangunnya militansi. Satu kader itu memang kan dari bagaimana dia masuk di organisasi. Ya, terus wejangan-wejangan para alim ulama itu juga mendoktrin kita, jadi kita mantap di organisasi, dan itu juga melekat di hati saya. Insya Allah tidak ada visi misi apapun untuk pribadi, tapi ini murni adalah perjuangan yang membuat kita semangat di organisasi. Tapi kita kalau ya memang perjuangan itu sampai ya tidak nggak boleh sambat lah, karena apa ya, asik itu yang pertama kali ya, asik memang. Apa, saya sering menekankan kepada sahabat-sahabat kalau kita masuk di organisasi apalagi di NU ya, jadi IPNU, jadi Ansor, apa ya, kita khidmah sama ulama. Kalau kita sudah di hati kita sudah meniat khidmah, kita enggak lihat posisi harus jadi apa ya, enggak, ini mengalir aja. Jadi ketua enggak jadi ketua ya sama saja. Bagi saya penilaian itu ya dari Allah nantinya, yang tidak harus jadi dilihat posisinya apa, pahalanya lebih tinggi ya, tidak kan saya. Bahkan yang kader-kader baru ini lebih baik dari saya juga ya. Paling
Harapannya seperti itu. Kalau Iya. Gus Abi mungkin sudah khidmat beneran apa belum ini? Lah ini ya harapan kami sih ya sejak raker Lebih, kemarin, lebih. sejak ini ya semoga betul-betul sesuai sama pembayatannya lah. Iya. Iya, iya. Sumpahnya lah. Betul, betul. Begini Cak Taufik ya. Apa namanya? Orang kan jenengan kan tadi menyikapi dawuh jenengan tadi bahwasanya Tahu. kita iya bahwasanya kita khidmat kepada ulama ya khususnya umumnya agama dan bangsa Iya, lah ya iya. karena kita NU. Kadang ada orang itu berpemikiran bahwasanya ngapain kita ikut ansor, sama-sama kita khidmat, apakah ansor itu satu-satunya jalan untuk orang itu berkhidmat kepada ulama atau kepada agama bahkan kepada bangsa. Saya bisa kok, misalnya ada orang yang mengklaim dirinya bisa bergerak sendiri atau dengan jaringannya sendiri untuk khidmat kepada ulama. Nah, itu kenapa kita harus ansor? Kenapa kita kok harus ansor? Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja dimanapun kita, yang penting khidmat. Tetapi di Ansor itu adalah suatu organisasi yang formal, sudah dapat legitimasi dari para alim ulama, pendiri Nahdlatul Ulama yang insya Allah dulu kan didirikan oleh Kiai Habibullah kan. Jadi kita ini adalah jalur-jalur yang resmi, yang sudah tidak usah ngarang-ngarang lagi bagaimana caranya, itu kan sudah legitimasinya sudah bagus dan tidak ada aturan, ada visi misi yang sudah dibuat dan juga berjenjang, ada atasan sampai di pusat, jadi kita nggak usah ngarang-ngarang sendiri, ya masuk aja di situ, kita mantep di Ansor. Berarti simpelnya daripada kita merakit mobil sendiri, mending Ya. kita numpang mobil yang sudah ada. Bukan numpang kayak gitu. Iya, yang pasti-pasti aja lah. Oke, oke. Maaf salah sih. Maksud saya seperti itu. Iya. Sanadnya harus jelas ya, dan di Ansor Iya. sudah jelas gitu. Iya, Akhir-akhir ini Mas Taufik, Gus Taufik nggih. Soalnya Kiai kulo. Iya, Kiai. Pokoknya nabi ya. Oh, jo HP. Coba, PC aku. Taufik nggih. Leres sebenarnya nggih. Iya, saking irungnya PC kali. Nggih, akhir-akhir ini banyak dari kaum sebelah lah yang Iya. ingin meruntuhkan NKRI, dan kita lihat di media bahwa orang NU khususnya orang Ansor terus getol dalam mempertahankan NKRI tersebut. Kira-kira kalau di wilayah Purwosari selaku Mas Taufik atau Bat Taufik selaku ketua PAC di Purwosari, ketika ada hal-hal yang seperti itu, kira-kira apa yang seharusnya Ansor lakukan? Ansor punya Banser. Iya. Banser milik Ansor. Nggih, leres ngoten nggih. Iya, begitu. Soalnya kemarin baru diklat lho, Guys. Iya, saya juga tidak sampai setahunan kemarin juga ikut diklat PKL itu. Iya, saya pribadi itu ya tidak sepenuhnya susah, tidak sepenuhnya. Tapi saya ada di sisi lain, saya juga senang ada tantangan itu. Ansor, Banser itu bisa semakin semangat karena memang ada rival, ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Kalau memang tidak ada itu kayaknya nyantai-nyantai aja. Tugasnya Banser kayaknya ngepam gitu ya. Tugasnya Ansor kayaknya mengadakan festival Banjari apa enggak, kan enggak sekedar itu. Tapi apa yang kita lakukan lebih terasa betul-betul semangat untuk menghidupkan NU. Betul-betul tahu bahwasanya kan kalau kita ada pembanding maka bisa tahu mana yang Ansor beneran, mana yang Ansor ecek-ecek. Iya. Iya. Maka semakin tahu. Garis lucu, Garis putus-putus. Mana yang hijau, mana yang Iya. warna lain kan sudah agak Dan saya lihat memang di ranting-ranting di PAC Purwosari yang semangatnya lebih tinggi daripada yang lain adalah ranting-ranting yang dimana kritis di sana. Ada saingan yang nyata. Ya beberapa itu. Pak ketua-ketuanya juga wah semakin semangat. Saya juga dengan itu. Bukan saya harus ada HTI atau harus ada FPI di mana-mana, tidak, tapi dengan adanya itu makin memperkuat iya, kita gitu makin ya, memperkuat dan positifnya ada gitu, Gus. Berarti kalau sekarang ini Gus ya, kan kalau kita lihat di media mereka itu sekarang lagi getol memperjuangkan visinya, dakwahnya melalui media juga. Nah, kira-kira menurut Bat Taufik,
langkah Ansor Purwosari lah khususnya nggih. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Selaku kan kami juga di media juga di media. sini. Iya. Yang harus kita lakukan apa gitu. Iya, kalau menurut saya selama ini yang bukan hanya di Ansor ya, seluruh warga Nahdlatul Ulama kayaknya kurang dalam media, perjuangan di media, kalau kurang sadar media lah, sadar fungsi media. Jadi kalau mungkin di Ansor itu rata-rata ya memang tidak rata-rata, semuanya anak muda, belum NU. Jadi semuanya melek media aslinya. Tetapi peran dari tim media Ansor baik di ranting-ranting maupun di BAC kalau menurut saya harus lebih mengenalkan fungsi dakwah di media. Harus kita sebagai warga Nahdlatul Ulama terutama gerakan pemudanya harus bergerak di media yang lebih intens lagi. Karena saya miris, kemarin saya diberitahu oleh tim media baik dari PW maupun dari PC, ulama-ulama kita yang di media subscribe-nya itu hanya sepucuk daripada orang-orang sebelah, padahal keilmuan daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu jauh lebih mumpuni, jauh lebih baik. Mungkin tidak ada apa-apanya ulama selain di Nahdlatul Ulama ini kalau dengan ulama-ulama di Nahdlatul Ulama. Tetapi banyak juga yang salah paham. Saya pernah di Uturbag Ranting juga menyampaikan masalah pentingnya media, pentingnya ulama kita di media harus kita dukung. Jawabannya malah nyeleneh. Oh, enggak perlu, ulama kita juga ikhlas. Ada yang bilang begitu. Ya, orang di lingkungan kita, Gus. Iya, tapi itu Ansor yang usianya sudah hampir NU udah. Ya kita mau apa lagi? Ulama-ulama kita itu enggak apa-apa meskipun di media kita kalah. Tapi ulama-ulama kita ulama ikhlas, enggak usah didukung enggak apa-apa. Waduh, keliru. Kalau besar ya. Saya malah tertawa loh, ya enggak begitu. Kan kalau di media itu kita kalah nantinya, yang lebih parah lagi ulama-ulama kita tertutup, tidak di-upload di media, maka orang-orang yang non NU dan non itu orang mau belajar tentang Islam malah mereka yang tahu Islam ala lain, ya ala mereka, dan itu kalahnya kita. Mereka tidak tahu bagaimana Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana fikih dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Malah mereka menganut paham-paham lain karena dari itu. Bukan salahnya mereka suka pada itu, enggak ada di NU-nya. Iya, enggak ada di media. Maka sangat perlu itu kita dukung bagaimana ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu lewat media, sehingga orang-orang non Nahdlatul Ulama itu bisa suka, bisa menonton ulama-ulama kita dan bisa mengambil banyak cara dan hikmah ilmu dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Itulah saya. Oke. Gimana Gus? Sudah puas Gus? Dari kata-kata ikhlas tadi ya, ya itu mungkin ikhlas apa nih ya, yang tadi yang dari kata-kata ikhlas, bahwasanya kata-kata ikhlas itu sangat familiar lah, sangat menjamur di kalangan kita. Apapun itu bentuknya harus didasari ikhlas. Tapi ya itu tadi yang membuat kendala di NU atau khususnya di Ansor sendiri, mungkin kita terjebak dalam kata-kata ikhlas. Akhirnya kita gak punya sistem, kita gak punya teknis, hanya mengacu pada kata-kata ikhlas kita akan menang, seperti itu. Iya. Nah ini langkah kita sebagai kaderisasi ke depannya itu mungkin ya menjurus langsung saja ke teknis. Harapannya sih semoga bahkan didukung dari BAC, semoga kita bisa mengunggah atau mengupload konten-konten yang sifatnya itu bukan menyerang. Kalau saya pribadi, secara personal, konten-konten menyerang balik itu rasanya kita itu kok gak akur ya sesama Islam. Jadi harapannya mungkin jenengan setuju atau tidak aja, bahkan ngasih masukan monggo. Maunya sih saya misalkan nanti berupa video atau berupa tulisan pendek itu sifatnya itu menebarkan kebaikan. Iya. Bukan menyerang balik mereka, karena kesannya nanti tadi itu orang awam malah semakin anti kepada kita, kepada Islam khususnya orang luar. Kalau mereka menyerang kita nyerang balik, kesannya lah nanti nggak akur. Iya. Apa seperti itu? Apa memang ada cara lain untuk organisasi?
Kalau yang selama ini yang dilakukan ulama-ulama Nahdlatul Ulama bukan menyerang balik, malah kalau menurut saya malah mereka klarifikasi. Iya, mereka mengatakan ini bid'ah, ini tidak baik, tidak ada hadisnya. Yang dilakukan ulama itu masa tidak olok-olok mereka kan tidak, tuh ini loh hadisnya ini, kan begini ya. Ini tidak bid'ah karena alasannya seperti ini. Kita hanya klarifikasi saja bahwasanya apa yang mereka katakan tentang kita itu tidak sepenuhnya benar, karena ya bahkan dari teknik yang seperti itu ulama-ulama kita banyak disukai oleh orang-orang awam. Betul. Lalu tidak memusuhi tapi kita menunjukkan loh ini loh. Kalau kayak pinter ya. Diserang-nyerang itu malah kelihatan bodohnya nanti. Terus Jadi seolah-olah kita ini di panggung pertandingan bola. Iya. Kalau serang balik sana nyerang, kita nyerang balik. Jadi lebih baik daripada kita nyerang balik ya sudah. Kita tunjukkan kelebihan kita, gak usah kita menjatuhkan orang lain. Seperti itu ya. Iya. kalau misalkan ada pertanyaan gini Gus, misalkan ada orang yang tanya, tugasnya Banser, Ansor kan menjaga ulama gitu. Iya. Ulama. Terus ketika ulama itu berseberangan dengan NU, langkah kita itu bagaimana? Ataukah kita menjaga beliau, ataukah dengan cara apa yang lebih sopan? Ketika bukan dari golongan Nahdlatul Ulama, maksudnya Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ngoten gitu. Iya. Menjaga ulama itu ya ulama dia, ulama-ulama Aswaja. Kalau seperti yang diterangkan oleh Yai Marzuki Mustamar kemarin, itu menjaga ulama itu adalah menjaga ulama, menjaga ideologinya. Bagaimana ulama-ulama Nahdlatul Ulama ini selalu memperjuangkan biar tetap kokoh dan tetap mereka punya punya tempat dan selalu memperjuangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada ulama-ulama yang berseberangan dengan Nahdlatul Ulama, ya bukan ulama kita, bukan itu yang kita jaga. Bahkan kalau di suatu pelatihan di Nahdlatul Ulama itu ada, kita harus tahu siapa kawan siapa lawan. Mana ulama kawan kita, mana ulama yang lawan kita. Ulama itu yang bagaimana persepsi kita. Berarti kalau misalkan ulama itu berseberangan dengan kita dan beliau minta tolong untuk kita menjaga, kita ngomong baik-baik mungkin gitu ya Gus, atau gimana? Menjaga apanya? Menjaga orangnya. Misalkan beliau mau dakwah dalam pengajian, terus minta orang-orang dari kita Banser, ikutan jaga gitu, misalkan bagaimana? Oh iya. Ya sekarang malah kayak gitu ya. Loh kok Ansor Banser jaganya gereja saja? Iya. Itu kan kita tebarkan. Maksudnya kita tebarkan, aku langsung tebarkan. Bisa diberikan oleh media massa. Itu kan persepsi mereka. Sebetulnya menjaga gereja, tidak menjaga gerejanya, menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian. Itu teman-teman yang lebih penting. Iya, menjaga agar Indonesia itu tetap damai, tetap utuh, biar tidak ada kerusuhan dan sebagainya. Peran kita sebagai yang rahmatan lil alamin itu mungkin ya, biar Indonesia tetap baik, biar dakwah Nahdlatul Ulama itu tetap bisa berjalan, kan begitu. Bukan menjaga orangnya, bukan menjaga gerejanya sebetulnya. Pada dasarnya itu begitu kalau menurut saya. Berarti sebenarnya visi misi besar Ansor ini Gus, itu seperti apa sih? Menjaga apa sih sebenarnya? Iya, gerakan kita, visi misi kita itu kan menjaga ulama Nahdlatul Ulama, menjaga ideologi ini agar tetap bisa berjalan di NKRI ini, kan begitu. Kalau saya dengarkan dari ceramah-ceramah ulama Nahdlatul Ulama itu kan menjaga ideologi Nahdlatul Ulama itu sama dengan menjaga Indonesia. Karena apa? Indonesia itu terbentuk ya berdasarkan ideologi kita memang. Yang rahmatan lil alamin. Bagaimana? Kalau mungkin Nahdlatul Ulama ini sudah tidak ada lagi di Indonesia, mungkin tidak ada Indonesia ini. Kenapa? Enggak ada rahmatan lil alamin. Islamnya mungkin ya Islam yang tidak pro dengan apa yang dibangun oleh founding fathers Indonesia dulu. Yang cocok dengan Indonesia ada ya. Sekarang yang paling cocok ya NU itu, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pendiri Indonesia itu ulama-ulama kita memang. Tapi masalahnya ya dari sekian banyak ormas atau dari sekian banyak kelompok itu mereka punya definisi rahmatan lil alaminnya sendiri. Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan itu orang awam, masyarakat awam ya, anggaplah kita ini
sebagai masyarakat awam kita salah ambil definisi. Hanya kita kita terpancing sama rahmatan lil alamin, tapi definisi mereka berbeda. Akhirnya kita ikut yang sana karena kita mungkin karena kurang pembekalan ya. Akhirnya ya itu yang kita sayangkan. Itu gimana kira-kira? Iya itu tantangan berat tantangan kita memang. Kita sebagai organisatoris, di organisasi apa kan begitu, bagaimana kita bisa merubah mindset masyarakat yang rahmatan lil alamin ala nadul ulama seperti ini. Yang benar itu kan lewat media itu perjuangan kita memang itu rahmatan lil alamin yang ala kita ala ulama yang asli itu bagaimana. Ya itu perjuangan kita sebagai organisasi. Ya terutama kan kepada kader-kader kita. Setelah itu iya dari yang terdekat bagaimana definisi itu rahmatul alamin menurut NU. Tidak boleh ada kader Ansor yang berprinsip rahmatul alamin tetapi tidak ala nahdlatul ulama, tidak boleh, itu yang salah. Makanya ada kader kita itu harus ikut pengkaderan yang sesungguhnya, tidak kader-kader karbitan. Kader karbitan. Biar nanti bisa meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama, zaman cuman juga bisa menjadi ketua-ketua NU Ranting, bisa menjadi ketua NUPC mungkin. Dimanapun tempatnya yang penting kontribusi, katanya seperti itu ya. Iya. Pasti iya. Iya. Semoga kontribusi terus. Iya, kontribusi. Iya. Apalagi kontribusinya ketua kan mungkin lebih dibutuhkan lagi kan begitu ya. Lebih punya kuasa. Enggak Gus, ini pembicaraan kita kali ini kayak serius toh Gus. Kita kayak keren-keren. Kalau menyinggung yang memang harus, kalau di organisasi kalau masalah ideologi, masalah bagaimana cita-cita Ansor dan sebagainya ya harus memang serius, gak boleh. Kalau masalah yang lain enggak apa-apa. Tonton orang banyak ini. Jutaan orang. Padahal subscriber masih berapa? 13 Gus. Langsung mungkin profilnya atau gimana? Tadi kan yang kita bahas terkait dengan keansoran Gus. Iya. Kami juga masih baru di Ansor dan belum kenal begitu dekat pada panjenengan. Kira-kira selain aktif di IPNU di IPNU sama di Ansor kerjanya tuh pundi sampean Gus? Iya. Nggih. Personal enggak apa-apa ya. Iya. Saya dikenal banyak orang sebagai PNS. Bukan pegawai negeri sipil, pencari nafkah serabutan. Iya, sing koyo rada akeh biasa di sini. Tadi di sana dapat, sini dapat serabutan ya. Serabutan itu artinya enggak teratur, apapun dilakukan. Sepenting berkah. Ya, untuk membagi waktu ya antara organisasi yang Anda sendiri sudah sifatnya loyal dan keluarga yang sifatnya kewajiban, itu gimana? Ya sulitnya di situ memang. Sulitnya di situ kadang bukan hanya saya sendiri, saya juga sebagai ketua juga paham dengan keadaan sahabat, memang harus memahami bagaimana keadaan sahabat-sahabat kita. Itu seninya jadi ketua itu harus memang mengerti, oh sahabat saya yang sini seperti ini keadaannya, harus mengerti. Memang rata-rata satu kendalanya itu keluarga, rapat kan begitu biasa. Mana bengi-bengi rapat. Saya juga ternyuh malam Jumat ngoten Gus nggih. Mas minta jatah. Kayaknya pengalaman. Yang sana juga minta jatah. Nah ini saya kan sebagai saya juga baru nikah, saya juga baru ikut organisasi. Mantan anyar nih. Ini butuh referensi supaya ya gak tercecer satu sama lain itu sama-sama bisa lah. Ini jadi ketua sudah seperti ini, apalagi jadi ketua ya. Enggak, tapi insya Allah dengan semangat perjuangan, amin. Kita keluar juga tidak dalam rangka hal yang aneh-aneh. Lama-lama keluarga juga ngerti, kan begitu kan. Terus kalau sudah terbiasa kayaknya sahabat-sahabat yang lain tuh berangkat dari kebiasaan. Kalau pertama sering keluar dimarahin akhirnya terus saya biasa. Pernah saya mengutip daunnya Romi Soleh itu tentang perjuangan. Ada seorang istrinya organisatoris ya.
dulu ngewangi di pondok. Terus curhat sama Yai Soleh, gimana ini suami saya gini oh sampean milih mawon di wayu tiang estri napa di wayu perjuangan. Ya itu Tunggu. Buat iya jawaban nanti ke rumah pulang ya. Bagi para istri-istri tolong didengarkan ini ya. saya juga sering bilang begitu sama istri soalnya. Iya. Sebetulnya dari sekian pertanyaan ini jawaban yang paling benar. Nanti kita pulang ngantongi jawaban yang lain. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan Jadi kita nggak sia-sia Gus. Ada jawaban ini yang ditunggu-tunggu ini. iya. Dan yang masalah yang kedua biasanya tentang ekonomi. Ini adalah masalah klasik yang dihadapi oleh setiap anggota, setiap organisatoris, mungkin bukan hanya Ansor ya. Tetapi di Ansor itu memang semenjak saya di Ansor itu saya bilang, saya berpikir bahwasanya Ansor ini yang paling sulit di NU ini kalau menurut saya. Usianya muda, banter-banternya nyambut gawe ya. Besar-besarnya kebutuhan rumah tangga. Dan pada saat usia Ansor itu rata-rata anaknya kecil, anaknya masih sekolah, baru nikah, ada yang secara pekerjaan itu Secara juga ekonomi, belum mapan. nggih. PNS tadi itu ya. Iya, sampai sekarang juga masih Ini juga ya. itu. Salah tanya ini tadi saya. Enggak apa-apa, yang penting welcome beliau. Terpaksa enggak apa-apa. Ya itu bisa diatasi kalau menurut saya. Insya Allah kalau kita khidmah, kita berjuang lah. Saya juga sering menekankan kalau kita di Ansor harus yakin apa Ansor itu. Ansor itu adalah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dan kita juga tadi saya katakan pasti kita juga punya referensi sampai kita punya sanad sampai Rasulullah. Organisasi kita pasti diridhoi oleh Allah. Amin. Perjuangan kita tidak akan sia-sia. Ya waktu yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan ya pasti akan dikembalikan oleh Allah, dan kembalinya itu pasti berlipat-lipat. Buktikan sendiri nanti begitu kalau menurut saya. Dan kita memang harus yakin itu. Harus yakin Gus. Harus yakin. Semoga makom kita tajrid gitu. Tajrid guys. Bukan begitu. Terpaksa tadi. Duit itu kok dewe muga-muga. bukan datang sendiri, insya Allah dimudahkan. Oh, Dimudahkan dimudahkan. kita. Ya, meskipun serabutan tapi kalau banyak kan nggak apa-apa. serabut. Masalahnya nggak bisa ditebak ini. Iya. Pas butuh ini. Harus yakin. Itu pengalaman saya pribadi memang. Iya, ada saja. Orang-orang yang tidak ngurusi Ansor, ruwet di pekerjaan, ya sama saja kehidupannya dengan sama kita. Sama saja. Ruwetnya juga sama. Enggak ruwet organisasi, ya ruwet kena masalah kan gitu. Yang penting masalah organisasi, kita menyelesaikan masalah dapat hal kan gitu ya. Begitu kan menurut saya. Tabungan di akhirat lah Gus. Tabungan di akhirat ya. Oke. Dunia akhirat. Kompensasi akhirat. Kompensasi akhirat. Kira-kira terakhir ini Gus nggih. Iya. Mungkin ada sebuah motivasi lah dan harapan besar PAC Ansor Purwosari ke depan itu seperti apa? Motivasinya ya bagi kita, bagi teman-teman sahabat-sahabat Ansor dan Banser, bagi masyarakat umum juga. Iya, motivasi kita di Ansor, kita masuk di organisasi yang sudah benar. Oke. Masuk di organisasi yang tidak usah diragukan lagi. Karena kita selama kita lurus mengikuti aturan-aturan organisasi, insya Allah kita tidak akan berada di jalan yang salah. Iya. Terus harapannya ke depan, kader kita memang push kader biar nanti, karena Subiom disebutkan begitu ya. Kita apa yang terjadi di NU nanti, nasib tentang terserah kita hari ini. Kalau kita nyantai-nyantai, kalau kita tidak mungkin kita NU di masa yang akan datang 10, 15, 30 tahunnya datang ya tidak akan lebih baik dari sekarang begitu. Oke, gimana Gus? Kira-kira perbincangan kita bersama kita akhiri hari ini, mungkin kita bisa bertemu di lain hari ya Gus? Ya, amin dan jawabannya cukup memuaskan. Yang
tentang istri tadi. Itu Istri. jawaban Itu kayak yang penting. Poin yang Iya. paling utama nanti Soalnya buat yang tanya kan yang tanya kan baru rumah tangga. Itu yang dipikirkan kayak. Insya Allah barokahnya silaturahmi kepada PAC, kita ini yang masih Amin, newbie lah ya, sama-sama. newbie dalam Kita hal juga. rumah tangga, dalam hal keorganisasian, semoga ya lebih termotivasi ke depannya, amin. Amin. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila itu ada kelebihan, itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lek guyon mengalir. Mangan kula mboten nate napa host bareng nggih. Dadi kajenge timbal imbal balik iku lho. Sik gak biasa. Enggak biasa.